Shalom Bapak Ibu semua yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Hari ini Rabu 29 April 2026. Renungan kita berjudul Ritme 996. Firman Tuhan kami ambil dari Ibrani 4 ayatnya yang ke-11. Demikian bunyi firman Tuhan. Karena itu baiklah kita berusaha untuk masuk ke dalam perhentian itu, supaya jangan seorang pun jatuh karena mengikuti contoh ketidaktaatan itu. Saya membaca kembali berbagai tulisan tentang aturan kerja di suatu negara yang akhirnya pada tahun 2021 dilarang oleh pemerintah negara tersebut karena dampak jangka panjangnya tidak baik bagi masyarakat. Yang saya maksud adalah aturan atau prinsip 996, kerja dari jam 9 pagi sampai jam 9 malam selama 6 hari. Ya, dalam dunia kerja modern, istilah 996 telah menjadi simbol budaya kerja ekstrem yang menelan keseimbangan hidup manusia. Namun tanpa disadari, ritme serupa juga bisa merayap masuk ke dalam dunia pelayanan rohani kita. Banyak pendeta dan pelayan Tuhan bangun pagi untuk melayani hingga larut malam, mengurus jemaat, menyiapkan khotbah, menanggapi pesan, dan menghadiri berbagai pertemuan, baik resmi maupun informal. Semua dilakukan dengan motivasi tulus, demi kasih kepada Tuhan dan umat-Nya. Tetapi di balik semangat itu, seringkali tubuh menjadi lelah, jiwa menipis, dan roh kehilangan kepekaan. Kita berusaha hadir di banyak tempat, tetapi tidak selalu hadir di hadapan Tuhan. Pelayanan yang terus-menerus tanpa jeda membuat kita sibuk menyiapkan segala sesuatu yang terkait firman, namun jarang mendengar Dia berbicara kepada kita secara pribadi. Tuhan tidak memanggil kita menjadi mesin pelayanan yang terus bekerja tanpa henti. Ia memanggil kita untuk menjadi anak-anak yang bekerja dari kedekatan, bukan dari kelelahan. Pelayanan sesungguhnya bukanlah tentang berapa banyak kegiatan yang kita jalankan, tetapi seberapa dalam kita hidup dari hubungan dengan Sang Sumber. Ketika panggilan berubah menjadi beban, mungkin itu tanda bahwa kita telah berjalan lebih cepat daripada tuntunan Tuhan. Kita telah mendahului Tuhan. Dalam hikmat ilahi, Tuhan sendiri menunjukkan ritme hidup yang seimbang. Ia berhenti pada hari ke-7, bukan karena kelelahan, tetapi karena karyanya sudah lengkap. Sabat bukanlah kemewahan, tetapi pengakuan iman. Sabat mengajarkan bahwa Tuhan tetap bekerja saat kita berhenti dan bahwa hasil pelayanan bukan berasal dari investasi jumlah jam kerja kita, melainkan jumlah jam doa kita, jam kita bersekutu dengan Tuhan dan dengan sesama. Dalam keheningan, Tuhan sering berbicara paling jelas. Keheningan bukan kemalasan, melainkan ketaatan. Duduk di kaki Yesus bisa menjadi tindakan paling produktif di tengah dunia yang terobsesi dengan kecepatan. Sebab pelayanan tanpa sabat atau tanpa berhenti bukanlah tanda kesetiaan, melainkan tanda kehilangan arah. Saat kita belajar untuk berhenti, kita justru disegarkan untuk berjalan lebih jauh dan lebih terarah. Pelayanan yang sehat lahir dari jiwa yang sembuh, dari hamba yang tahu kapan harus berhenti untuk mendengar kembali suara Sang Gembala Agung. Maka biarlah kita berkata, "Aku melayani, tetapi aku juga akan beristirahat." Karena hanya mereka yang tahu berhenti yang akhirnya dapat berjalan lebih jauh bersama Tuhan. Kata-kata bijak hari ini,
Tuhan tidak mencari pelayan yang kuat, tetapi pelayan yang kembali kepadanya setiap hari. Puji Tuhan untuk renungan yang indah, dan mari kita akhiri bersama-sama dengan berdoa. Bapa, ajari aku berhenti di hadapan-Mu sebelum aku berjalan bagimu. Segarkan jiwaku, agar pelayananku lahir dari kedekatan, bukan dari kelelahan. Dalam nama Yesus, amin. Jika Bapak Ibu diberkati dengan renungan ini, maka bantulah kami untuk menyebarkan link renungan ini kepada keluarga kita yang lain dan juga kepada teman-teman lain di grup-grup WA kita. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu sekalian. Haleluya. Amin.